Selamat kembali ke Bitwise. Pernahkah Anda mendengar tentang DAO? Organisasi berautonomi yang terdesentralisasi? Bertanya-tanya apa itu? Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan membahas dan menjelaskan hal ini. Kami akan beritahu apa, mengapa, dan bagaimana DAO beroperasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk sokong kami dengan like, subscribe dan share. Terima kasih. Bayangkan, sebuah organisasi tanpa hierarki di sebelah kiri dan kode yang ditulis dengan baik di sebelah kanan. Bila menyatukan keduanya dan Anda akan memiliki sesuatu yang mirip dengan DAO. Tentu saja, ada beberapa nuansa tetapi pada dasarnya, itulah idea dari organisasi berautonomi yang terdesentralisasi. Desentralisasi adalah bahwa tidak ada batasan untuk kumpulan atau orang yang memegang kendali dan berautonomi mempertahankan hak untuk kendalian sendiri. Ini adalah struktur yang sempurna, bukan? Tentu saja, bukan semua sinar matahari dan pantai, jadi pastikan Anda tonton sampai akhir di mana kami akan memberi perspektif unik tentang masalah yang dihadapi DAO. Kami dapat mendefinisikan DAO sebagai entiti yang dipimpin oleh community, sepenuhnya berautonomi, dan telus tanpa kuasa pusat yang menetapkan peraturan dan melaksanakan keputusan menggunakan kontrak pintar. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kontrak pintar, kami memiliki video di cut di atas. Untuk menjelaskan lebih baik, katakanlah Anda dan kawan Anda memulai bisnis online menjual air limau. Jika bisnis Anda adalah DAO, tidak ada dari Anda yang akan memiliki suara lebih dari yang lain. Tidak ada yang menjadi bos, sementara pada masa yang sama, semua orang adalah bos. Selain itu, sebuah algoritma akan secara otomatis membuat perhitungan seperti biaya operasi, keuntungan, dan kerugian. Jadi idealnya, organisasi Anda sepenuhnya terdesentralisasi dalam edaran kuasa, dan algoritma memungkinkan bisnis berjalan sendiri. DAO memiliki banyak penggunaan yang mengatur proyek keuangan terdesentralisasi, seperti DAO Marker dan DAO Media, seperti DAO tanpa bank yang membantu gerakan tanpa bank tumbuh melalui pendidikan. Bahkan ada DAO permainan, tidak ada head untuk penggunaan. Katakanlah Anda menemukan tujuan yang Anda yakini, memikirkan cara unik untuk menyusun kolektif, skema insentif, jenis budaya yang ingin Anda promosikan, dan seterusnya. Dan jika Anda dapat mengumpulkan cukup banyak sokongan community, maka Anda berpotensi membentuk DAO baru. Berbicara tentang DAO baru, bagaimana cara DAO mendaftar anggota dan mendanai kegiatan? Tahap awal memulai bisnis terutama melibatkan kutipan dana. Sebagian besar DAO mengumpulkan dana dan mengisi perbendaharaan dengan mengeluarkan token tadbir urus DAO bagi peserta untuk bergabung. Memberikan pemegang token ke dalam DAO dan kuasa undian. Jika Anda memegang token ini, Anda memiliki suara tentang bagaimana organisasi diurus. Token ini umumnya memiliki fungsi 3 kali lipat. Pertama, mereka membantu mengumpulkan dana untuk DAO, yang dapat digunakan untuk membayar anggota untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kedua, mereka membantu memastikan bahwa anggota berkomitmen pada proyek. Jika Anda memegang token, Anda ingin nilainya naik, bukan? Karena Anda telah berabur dalam proyek, masuk akal untuk membantu proyek berjaya. Lagi pula, sekarang menjadi proyek Anda juga dan kemudian ketiga, token memungkinkan anggota untuk memilih arah dan keputusan utama DAO. Seiring itu, beberapa DAO juga melakukan operasi perbendaharaan untuk menghasilkan sumber pendapatan tambahan untuk memajukan tujuan dan biaya proyek mereka. Ini termasuk operasi seperti mempertaruhkan,
di mana pengguna melakukan aset kripto mereka dan mendapatkan ganjaan. Mari kita andaikan DAO ini aktif dan berjalan, bagaimana cara kerjanya dan membuat keputusan? Banyak DAO mengatur diri mereka sendiri seperti syarikat, dibahagi menjadi beberapa jabatan seperti pemasaran, penjualan, pembangunan, dan lain-lain. Namun, biasanya memiliki struktur perintah atas bawah yang kaku. DAO bersifat fleksibel dan bertujuan untuk memiliki struktur organisasi yang datar. Anda tahu bagaimana pemimpin berada di tingkat atas. DAO akan memiliki meja maya di office, dan semua orang mendapat tempat duduk di meja ini. Oleh karena itu, tidak ada pengurus dalam jabatan masing-masing seperti tradisional. Sebaliknya, seorang pemimpin yang mengeluarkan arahan mungkin hadir. Jadi bagaimana jika Anda tidak di dalam jabatan? Meskipun tidak setiap anggota DAO bertugas, setiap anggota memiliki hak untuk menulis cadangan untuk memilih tujuan DAO. Mari kita ambil contoh. Katakanlah kami mengajukan cadangan tentang kos transaksi jaringan kami harus dikurangi 1%, dibagikan dengan community di forum umum atau saluran Discord dan memperdebatkannya secara menyeluruh sebelum undian. Akhirnya, suara dicatat ke dalam blockchain, membuat proses dan hasil sepenuhnya dapat diaudit dan tulus, dan ini memberi keyakinan kepada anggota DAO. Ini membantu membangun kepercayaan dan menyelaraskan kepentingan majoriti anggota DAO. Bagaimana keputusan DAO dilaksanakan secara tulus? Ingat bahwa anggota DAO adalah nama samaran. Oleh karena itu, mereka harus dapat beroperasi dengan cara yang tanpa dipercaya, yang berarti bahwa Anda tidak perlu tempat kepercayaan penuh Anda pada seseorang yang asing, institusi, atau pihak ketiga manapun agar proyek berfungsi melalui kontrak cerdas, yang merupakan algoritma yang dijalankan secara otomatis. Setelah keadaan tertentu terpenuhi, DAO tidak sempurna, ada kelemahan, mari kami bincangkan. Pertama, kami memiliki accessibility lawan accountability. Berkat teknologi blockchain, DAO selalu tersedia. Siapapun dapat memulai atau ambil bahagian secara global dalam DAO. Peserta community dinilai berdasarkan prestasi dan sumbangan mereka, bukan latar belakang mereka. Namun, kemudahan accessibility ini adalah pedang bermata dua. Masalahnya adalah, DAO tidak dapat kawal selia tindakan apapun atau, yang lebih penting, menghapus lapisan kuasa terpusat yang akhirnya muncul. Jadi, ketika Anda melihat lebih dekat, DAO saat ini pada dasarnya masih bergantung pada individu atau entiti, yang mungkin nama samaran. Pikirkan situasi di mana pemegang multi-stake dari Treasury Wallet memutuskan secara kolektif untuk melarikan diri dengan dana perlabur. Anggota tidak dapat buat apa-apa. Skenario terbaik adalah bahwa pihak dengan identiti yang diketahui dapat dikenakan ke muka keadilan. Namun, bukankah itu membawa kita mundur beberapa langkah karena ada ketergantungan pada pihak ketiga? Dan, skenario terburuk, identiti mereka tidak pernah diketahui karena sifat samaran DAO. Kenyataannya adalah bahwa semua anggota bergantung hampir secara eksklusif pada keyakinan individu terpilih yang memiliki kuasa pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Kelemahan berikutnya adalah desentralisasi versus efisiensi yang telah kami sebutkan sebelumnya. Pendekatan demokratis DAO untuk membuat keputusan dengan baik bukanlah solusi satu ukuran untuk semua, oleh karena itu, harus disesuaikan secara praktikal. Kebanyakan DAO biasanya menggunakan pendekatan demokrasi hibrid yang memiliki hierarki datar yang menggabungkan elemen-elemen dari demokrasi perwakilan di mana individu-individu tertentu dipilih untuk bertindak atas nama community.
Jadi Anda menukar desentralisasi untuk efisiensi, tetapi apakah pertukaran ini masuk akal? Bila keputusan yang terlalu remeh atau sensitif terhadap waktu dan tidak bisa menunggu undian selama 2 minggu. Namun, bagaimana individu memilih untuk menggunakan kekuatan mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik DAO atau proyek sering diperdebatkan. Jadi, meskipun keputusan yang dibuat atas nama masyarakat mungkin merupakan keputusan yang betul, beberapa orang masih akan berpendapat bahwa ini bertentangan dengan prinsip desentralisasi. Satu lagi, keterbukaan versus kawalan. Harapan umum untuk DAO adalah bahwa mereka akhirnya mengadopsi model token tabir urus. Biasanya, satu token sama dengan satu suara, mirip dengan cara kerja saham di syarikat atau undian suara dalam demokrasi secara tradisional. Ada variasi, tetapi sebagian besar, semakin banyak token yang Anda miliki, semakin besar kekuatan suara yang Anda miliki. Dengan kata lain, paus atau orang yang memegang token dalam jumlah besar memiliki pengaruh paling signifikan. Pelajaran di sini adalah bahwa sementara konsep DAO dari satu token satu suara mungkin tampak paling adil di permukaan, itu terbuka untuk pihak-pihak yang mengambil keuntungan yang tidak disengaja dari fitur-fitur ini. Bahkan ada beberapa pihak yang memanfaatkan pinjaman kilat untuk memanipulasi suara. Pada dasarnya, pinjaman besar dari token tata kelola diambil dan digunakan untuk memilih. Dan ini telah terjadi sebelumnya dalam protokol yang dijalankan DAO seperti Maker. Saya pikir kita harus menerima bahwa akan selalu ada beberapa bentuk sentralisasi di DAO, tetapi secara keseluruhan, DAO mengubah lanskap tidak hanya internet tetapi juga dunia. Bagaimana kita mengatur diri kita sendiri secara online, pada gilirannya, akan mempengaruhi dan memunculkan cara-cara baru untuk merestrukturisasi masyarakat dan ini benar-benar menarik untuk melihat bagaimana DAO akan memberikan saingan kepada negara dan syarikat di masa depan, bukan? Beri tahu kami di komen, apa yang menurut Anda paling menarik tentang DAO dan jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan ikuti kami di semua media sosial kami. Terima kasih.